Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Secara literasi, landasan berarti tumpuan, dasar atau alas. Dengan kata lain, landasan adalah tempat bertumpu atau dasar pijakan. Sementara arti pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu secara praktik dan studi. Secara praktik, pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan individu atau lembaga dalam meraih tujuan pendidikan. Kemudian menurut studi, pendidikan adalah usaha yang dilakukan untuk lebih memahami arti pendidikan itu sendiri. Berdasarkan arti di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi basis tumpuan atau titik tolak dalam rangka praktik dan studi pendidikan. Sangat penting bagi seorang konselor mengetahui dan memahami landasan dasar dalam bimbingan dan konseling. Dan pentingnya landasan ini adalah agar seorang konselor tidak salah langkah dan dalam menyikapi siswa atau peserta didik yang akan dibinanya. Kemudian itulah hal yang sangat penting untuk konselor mempelajari mata kuliah landasan pendidikan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang cerdas. Maksudnya di sini yaitu masyarakat yang Pancasilais, yang memiliki cita-cita dan harapan dapat demokratis dan beradab, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bertanggung jawab, dan berakhlak mulia, tertib dan sadar hukum, kooperatif dan kompetitif, serta memiliki kesadaran dan solidaritas antar generasi dan antara bangsa. Kemudian yang kedua, transmisi budaya. Maksudnya di sini adalah sekolah. Sekolah berfungsi sebagai reproduksi budaya, menempatkan sekolah sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Fungsi semacam ini merupakan fungsi pada perguruan tinggi. Pada sekolah-sekolah yang lebih merendah, fungsi ini tidak setinggi pada tingkat pendidikan tinggi. Kemudian yang ketiga, pengendalian sosial. Pengendalian sosial berfungsi memberantas atau memperbaiki suatu perilaku menyimpang dan menyimpang terjadinya perilaku menyimpang. Pengendalian sosial juga berfungsi melindungi dan melindungi kesejahteraan masyarakat seperti lembaga permasyarakatan dan lembaga pendidikan. Kemudian yang keempat, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan sebagai budaya haruslah dapat membuat anak-anak mengembangkan kata hati dan perasaannya, taat terhadap ajaran-ajaran agama yang dipeluknya. Kemudian yang kelima, analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Hubungan antar lembaga pendidikan dengan masyarakat dapat analogikan sebagai selembar kain batik. Dalam hal ini, motif-motif atau pola-pola gambarnya adalah lembaga pendidikan dan kain latarnya adalah masyarakat. Antara lembaga pendidikan dengan masyarakat jadi hubungan timbal balik, simbolisis mutualisme. Pendidikan atau sekolah memberi manfaat untuk meningkatkan peran mereka sebagai warga masyarakat. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Mengapa landasan yuridis sangat penting di suatu negara? Yaitu karena dapat memberikan rambu-rambu tentang bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan di negara tersebut, dan manajemen pendidikan dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada di negara tersebut. Kemudian landasan yuridis bukan semata-mata landasan bagi penyelenggaraan pendidikan, namun sekaligus dijadikan alat untuk mengatur sehingga penyelenggaraan pendidikan yang menyimpang, maka dengan landasan yuridis tersebut dikenakan sanksi. Dalam praktik penyelenggaraan pendidikan tidak sedikit ditemukan penyimpangan. Karena itulah landasan yuridis sangat penting di suatu negara untuk pendidikannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Mengapa landasan teknologi sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan? Yang pertama, menambah informasi. Maksudnya di sini, manfaat pertama penggunaan teknologi adalah sebagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidik untuk mencari informasi yang lebih luas selain menggunakan sumber dari buku dan media cetak. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih update sehingga para siswa bisa lebih mudah mengakses informasi-informasi baru yang diperlukan di bawah pengawasan guru. Kemudian yang ketiga,
memudahkan akses belajar. Proses pembelajaran dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Misalnya, guru dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email sehingga peserta didik bisa segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tersebut. Kemudian yang keempat, materi lebih menarik. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau monoton karena penyampaian informasi melalui teknologi canggih terlihat lebih variatif dan modern. Kemudian yang terakhir, yang kelima, meningkatkan minat belajar. Informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap serta akses yang mudah didapatkan dapat membuat siswa lebih minat dalam melaksanakan pembelajaran.